Haleluya Bapak Ibu ya. Ini ada orang yang meragukan kita orang Aceh atau bukan, tidak masalah ya Bapak Ibu. Yang penting kita tidak diragukan oleh Bapa kita di surga. Nama kita tertulis di Kitabul Hayah, di kitab kehidupan saudara. Kita berdoa supaya melalui kehidupan kita berdoa supaya melalui kesaksian kita banyak orang bertobat, banyak orang menerima Injil, banyak orang mendengarkan kabar baik, banyak orang mendengarkan kabar sukacita hal kerajaan surga saudara ya. Nah, ini yang kita inginkan dan ini yang kita rindukan, supaya ada satu orang yang berdosa bertaubat, ada satu sukacita di surga, ada sorak-sorai di surga, ada kegembiraan besar di surga ketika ada satu orang yang berdosa bertobat. Tobat yang pertama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tobat yang kedua, kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman. Tobat yang ketiga Bapak Ibu, sebagaimana kitab Roma katakan, kita jangan lagi serupa dan segambar dengan dunia ini, tetapi kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, maka Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku yang harus aku hidupkan. Artinya saudaraku, sebagaimana firman Tuhan katakan, kita ini adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kehidupan kita harus menjadi saksi bagi banyak orang. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Ini saudaraku, ya, kita ingin menjadi saksi, tetapi kita tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus bila Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Dan setiap orang Kristen yang semestinya harus ada Roh Kudus, ya, mesti ada Roh Kudus, karena hanya orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Haleluya, luar biasa, saya suka sekali. Dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Berbeda sekali iman kita dengan iman di luar kita, saudaraku. Maka tidak ada orang Kristen yang rela mati demi agama. Tidak ada orang Kristen yang rela mati demi iman. Tidak ada orang Kristen yang rela mati demi keyakinan. Apalagi tidak ada orang Kristen yang rela mati demi Tuhan. Tidak ada, saudara. Karena kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang berdampak. Kita harus berdampak, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam dimanapun kita berada. Maka kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen kepada semua orang. Jangan sembunyikan identitasmu. Jangan sembunyikan imanmu, saudaraku. Tetapi kita harus menunjukkan iman kita, bahwa kita ini adalah anak kerajaan. Maka ketika kita menyadari bahwa kita anak kerajaan, kita harus hidup sebagaimana anak kerajaan hidup. Hidup anak raja itu tidak barbar. Hidup anak raja tidak suka membuat kekacauan. Hidup anak raja itu tidak suka mengganggu ibadah orang lain. Tetapi hidup anak raja harus menjadi berkat bagi dunia. Harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Harus menjadi berkat bagi semua daerah. Harus menjadi berkat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi teman, kerabat, sahabat, handan taulan kita, Bapak Ibu. Itu adalah kehidupan anak raja. Harus menjadi berkat, harus menjadi garam, harus menjadi terang. Makanya firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi, saudaraku. Haleluya, luar biasa. Jadi saya sering sekali sampaikan, Bapak Ibu, ada perubahan yang sangat mendasar yang saya alami setelah saya percaya kepada Dia yang turun dari surga. Setelah saya percaya kepada Dia yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, ada satu perubahan yang saya alami, ada satu perubahan yang saya rasakan, dan orang di sekitar saya
melihat perubahan itu Bapak Ibu. Artinya saudaraku, hidup kita ini bukan hidup kita yang dulu. Ya, bukan lagi hidup orang-orang dunia. Hidup orang dunia Bapak Ibu, engkau mengasihi aku maka aku mengasihi kamu. Apabila engkau mencaci maki aku membalas caci maki. Kau menghina aku balas menghina. Engkau mengasihi, aku mengasihi. Engkau memberkati, aku memberkati. Itu adalah hidup orang dunia. Tetapi hidup di dalam Kristus, sekalipun dijahati, sekalipun dicaci maki, sekalipun diolok-olok, sekalipun dihina, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus memberkati. Haleluya, saudaraku. Ya, ini adalah hidup orang Kristen. Hidup orang yang tinggal di dalam Kristus. Maka kitab Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia Bapak Ibu. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Serupa dengan dunia Bapak Ibu. Gigi ganti gigi. Serupa dengan dunia Bapak Ibu. Mata ganti mata. Serupa dengan dunia Bapak Ibu. Kalau engkau dipukul kau balas. Engkau disayangkan engkau harus menyayangi. Tetapi hidup kita dalam Kristus. Sekalipun kita tidak disayangi, kita harus menyayangi. Sekalipun kita tidak disayang, kita harus menyayang. Kita tidak dicintai, kita harus mencintai mereka. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus memberkati mereka. Dan kita harus merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita. Tunjukkan bahwa kita anak Tuhan, saudaraku. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka setelah saya percaya kepada Yesus, ada satu pembaharuan budi yang saya alami, di mana ini Bapak Ibu, saya tidak dapatkan di luar Kristus. Di luar Kristus, saya berusaha sendiri. Berusaha semampu saya, sekuat tenaga saya berusaha, saudaraku. Tetapi setelah saya percaya kepada Yesus, saya setelah percaya kepada firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, saya setelah percaya kepada Injil, ada roh ilahi, ada terangnya Tuhan, terang ilahi, menyinari hati saya, menyinari pikiran saya, menyinari langkah saya, dan saya dibawa oleh firman, dibawa oleh roh Tuhan itu ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka Yesua HaMasyiah, Yesus Kristus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Ana huwat thariq, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayah dan kehidupan. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, bodoh amat bagi kita. Ya. Kita terpengaruh dengan kita mendengar bagaimana cacian, hinaan, makian orang-orang di luar kekristenan terhadap Alkitab. Iman kita bukan apa kata mereka, tetapi iman kita berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, maka Bapak Ibu, orang-orang dunia hari-hari ini dan para polemikus khususnya hari-hari ini, mereka lagi sibuk mempertanyakan tentang iman kekristenan. Mereka bagaimana memikirkan, mempertanyakan iman kekristenan, mengolok-olok iman kekristenan. Bahkan mereka mencoba untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Sementara kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu sibuk bersaksi. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menceritakan man huwa Yesua. Siapa itu Yesua HaMasyiah? Siapa itu Yesus Kristus? Kita sibuk saudaraku. Menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan kemurahan Tuhan. Menceritakan kasihnya Tuhan Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu hanya terbukti di dalam Alkitab. Ahabballahu lihadzad dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudaraku. Jadi kesibukan mereka adalah bagaimana menghina Alkitab. Kesibukan kita adalah bagaimana kita bersaksi pergi memberitakan Injil. Nah, sebagaimana yang kami lakukan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, selama lebih kurang 2 minggu. Kami mulai pelayanan mulai dari Riau
Medan, Aceh Bapak Ibu, mulai dari Langsa, Sigli, dan Banda Aceh. Takengon, Aceh Gayo. Ini kita lakukan saudara. Dan saya pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang sudah mendukung pelayanan kami kemarin selama di Sumatera. Baik saudara yang support lewat doa, saudara yang support lewat apapun itu, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan mengasihi, menyertai, memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu ternyata apa yang kami alami di lapangan itu sangat berbeda sekali dengan apa yang diperdengarkan oleh orang-orang tertentu Bapak Ibu. Ya tentunya kita tidak bisa menceritakan begitu vulgar di media sosial ini. Tetapi yang paling jelas adalah segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Segala otoritas baik di surga maupun di bumi tunduk dalam nama Yesus. Bandung hadir kembali. Shalom. Haleluya. Papa Kevin, hari Sabtu besok saya berangkat ke Bandung. Kalau Papa Kevin ada waktu, ayo kita ketemu ya. Hari Sabtu besok saya berangkat ke Bandung, ada pelayanan Bapak Ibu dan kita bertemu dengan beberapa orang yang mau bertobat. Bapak Ibu doakan, melalui pelayanan kita banyak orang yang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita. Mendengarkan Injil dari sumbernya saudara. Hari-hari ini banyak sekali orang mendengar Injil dari sumber yang salah. Maka pemahaman mereka salah. Pendengaran mereka salah karena salah mendengar, karena salah orang yang memberitakan. Lalu telinga mereka menangkap hal yang salah. Artinya Bapak Ibu selama ini diperdengarkan bahwa Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib. Ini diperdengarkan. Dia tidak mati, yang mati itulah orang yang diserupakan. Ini diperdengarkan. Tapi dengan adanya internet dan kami di lapangan memberitakan Yesus, kita adalah sumber yang asli saudaraku. Mereka sumber yang salah. Mereka menceritakan tentang Yesus yang palsu. Yesus yang palsu adalah Yesus yang diserupakan. Yesus yang palsu adalah Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Yesus yang palsu adalah Yesus yang berbicara pada masa bayi. Yesus yang palsu adalah Yesus yang menceritakan bagaimana dia buat tanah liat dibentuk menjadi burung dan burung itu ditiupkan roh. Lalu tanah liat yang dibentuk jadi burung itu dilemparkan ke atas dan bisa terbang saudaraku. Ini adalah Yesus yang palsu. Maka kita hadir ke tengah-tengah mereka menceritakan Yesus yang benar. Yesus yang asli. Yesus yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan Yesus yang sesungguhnya sesuai dengan Alkitab. Bagaimana Yesus sesungguhnya lahirnya sesuai dengan Alkitab. Kematiannya sesuai dengan Alkitab. Dan kebangkitannya sesuai dengan Alkitab. Di luar itu Yesus yang palsu. Saudara mau ikut Yesus yang palsu? Atau saudara mau ikut Yesus yang asli? Ya tentunya Bapak Ibu. Setiap ada yang asli, belakangan muncul yang palsu. Sebagaimana yang terjadi di lapangan, di masyarakat, di bangsa dan negara kita, dan kita melihat di media sosial. Setiap ada yang asli, pasti tidak lama kemudian ada yang palsu, saudara. Ya. Setiap ada yang asli, tidak lama kemudian ada muncul yang palsu. Pertama sekali uang asli pastinya Bapak Ibu. Tidak mungkin uang palsu duluan yang datang. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin uang palsu duluan yang hadir Bapak Ibu. Tidak mungkin uang palsu duluan yang beredar Bapak Ibu. Ya tentu uang asli duluan yang beredar. Uang asli duluan yang kita pakai. Uang asli duluan yang kita buat sebagai alat jual beli. Tidak lama kemudian pasti muncul uang yang palsu. Serupa tapi tak sama. Itu dari uang. Lalu dari segi obat-obatan saudaraku. Setiap obat yang asli hadir, pasti muncul tidak lama kemudian obat yang palsu Bapak Ibu. Pasti. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat ada dokter-dokter yang palsu muncul. Itu pasti saudaraku.
Muncul yang asli, 5 tahun kemudian muncul yang palsu. Uang asli muncul, tidak lama kemudian beredar uang palsu. Ya. Lalu obat yang asli muncul, tidak lama kemudian beredar obat yang palsu. Klinik yang asli muncul, beredar klinik yang palsu. Segala macam. Tetapi orang yang berada di dalam firman Tuhan, orang yang dekat dengan firman Tuhan, orang yang melekat dengan firman Tuhan, orang yang intim dengan firman Tuhan, punya hubungan khusus dengan firman Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan pewahyuan kepada kita, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, untuk membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Cara membedakannya bagaimana Bang Effendi Usman? Cara membedakannya Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab mengatakan Pendi Aceh dan Bang Nabirong dan teman-teman Pendi Aceh semuanya. Semua orang Kristen. Ini kata firman Tuhan. Ya. Anak-anak Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan. Kalian bisa melihat mereka dari buahnya. Ini saudaraku. Jadi kita bisa melihat mereka dari buahnya. Kita bisa melihat mereka dari perbuatannya. Orang yang mengikuti Yesus yang palsu, orang itu suka, saudaraku, mengganggu ibadah. Ya, suka mengganggu ibadah. Orang yang mengikuti Yesus yang palsu, Bapak Ibu, mereka suka menghina Alkitab. Orang yang mengikuti Yesus yang palsu, Bapak Ibu, mereka suka menghalal-halalkan darah. Orang yang mengikuti Yesus palsu, Bapak Ibu, mereka suka mengancam. Orang yang mengikuti Yesus palsu, Bapak Ibu, mereka suka mengintimidasi, saudaraku. Nah, ini kita lihat dari buahnya. Kita lihat dari perkataannya. Kita lihat dari perbuatannya. Kita lihat dari tingkah lakunya. Pendi Aceh dan semua jemaat Tuhan, semua orang Kristen, kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya. Maka kita orang Kristen dituntut oleh firman Tuhan supaya kita berbuah. Ya, supaya kita berbuah, saudaraku. Dituntut oleh Tuhan supaya kita berbuah. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi terangnya Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus menunjukkan identitas kita. Jangan sembunyi di balik identitas. Ya, jangan sembunyi di balik identitas. Kita harus menunjukkan identitas kita supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi garam. Saya sangat salut sekali dengan seorang anak Tuhan, Bapak Ibu. Kemarin di Aceh saya dengan bersama Bang JDP ketemu anak Tuhan. Tentara beliau, ya, oknum tentara. Jemaat biasa, saudaraku. Suami istri ini bersama anaknya itu cinta Tuhan. Cinta pekerjaan Tuhan. Bukan orang misi mereka, Bapak Ibu. Tetapi mereka selalu menjadi garam, menjadi terang. Bahkan suami istri dan keluarga ini di Aceh, di Sigli, Bapak Ibu, di kotanya Sigli. Ya, di kotanya Sigli. Beliau berani menunjukkan identitas imannya. Artinya beliau berani menunjukkan agamanya, saudaraku. Identitas imannya. Beliau berani mengatakan, aku ini orang Kristen. Sehingga istrinya pun tidak pakai jilbab. Anaknya di sekolah tidak pakai jilbab, saudaraku. Harus menjadi garam kamu. Jangan pakai jilbab. Kalau ditanya, bilang kamu orang Kristen. Dan puji Tuhan, dan ternyata saudara, syariat Islam di Aceh itu hanya berlaku dikhususkan untuk orang Islam yang ada di Aceh. Ya, maka orang non-Muslim alias orang kafir di Aceh itu tidak dipaksa untuk mentaati syariat Islam, tetapi harus punya adab, ya, sopan, harus santun, tata krama yang baik.
Itu harus. Tetapi untuk jilbab itu tidak dipaksakan, saudara. Tidak dipaksakan. Ini luar biasa. Beliau menunjukkan. Beliau tidak memberitakan Injil, tetapi beliau menunjukkan karakter Kristus. Beliau suka membantu, mengasihi. Bahkan beliau tahu Bapak Ibu dipanggil siapa di Sigli itu? Bang Junta, orang kita Batak. Bang Junta Bui dipanggil. Kalau ditanya, mau kemana kalian? Mau ke rumah Bang Junta, mau main-main. Bang Junta mana? Bang Junta babi. Bang Junta babi kafir itu. Mereka katakan Bang Junta babi, saudara. Memang kerjaan Bang Junta di Aceh, selain beliau tentara, beliau memburu babi di Aceh. Maka beliau dipanggil Junta babi. Tidak marah Bang Junta. Istri Bang Junta juga tidak marah. Bahkan setiap lebaran, ketika beliau dapat berkat, beliau berbagi. Bagi sembako, bagi beras, bagi banyak hal. Tidak pernah mengajak orang untuk masuk Kristen dan percaya kepada Yesus. Apa kata orang Sigli? Si Junta babi itu kafir dia. Tapi dia baik hati katanya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, sampai dipanggil Junta babi. Tapi Bang Junta tidak marah. Dipanggil Junta babi. Karena kerjaan Bang Junta selain tentara, beliau memburu babi. Nah, yang memberikan informasi tentang babi, saudara-saudara yang ada di Aceh. Masyarakat Aceh. Ya khusus, ya tentunya saudara umat Islam. Nah saudaraku, setiap dilihat ada babi di kebun sana, ditelepon Bang Junta. Halo Bang Junta babi, di sini ada babi saya lihat beberapa ekor lari-lari. Oke, laksanakan kata Bang Junta. Bang Junta kontak teman-temannya. Besok kita pergi ke daerah sana, kita buru babi hutan. Teman-temannya bilang, siap Bang Junta babi. Bang Junta babi Bapak Ibu dipanggil. Memang itu kerjaannya. Tetapi beliau saudaraku menjadi berkat di sana itu. Bahkan ada beberapa orang yang mengajak Bang Junta untuk masuk Islam. Bahkan ada anaknya pun disuruh mengucap 2 kalimat syahadat. Diajak ya. Tidak dipaksa, diajak. Ayolah Bang Junta. Bang Junta baik kali orangnya. Ayolah Bang Junta, masuklah agama Islam. Ayolah Bang Junta, mengucap 2 kalimat syahadat. Bang Junta bilang apa? Ya bilanglah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberikan hidayah kepada saya tidak bisa menolak hidayah Allah. Ya pasti saya akan masuk agama Islam. Ya bilanglah kalian sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Tetapi kalian tahu kan? Saya orang yang percaya kepada Yesus. Ini saudaraku. Tetapi saya melihat beberapa oknum di sana itu yang mengatasnamakan misi di Aceh. Mereka Bapak Ibu menyembunyikan identitasnya. Nihil ternyata Bapak Ibu. Ya, tapi tidak perlu saya ceritakan. Ya, tidak perlu saya ceritakan Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah membantu pelayanan kami kemarin. Saya bersama dengan Bang JDP berangkat ke Aceh. Nah, baik lewat doa, lewat dana, lewat motivasi yang saudara berikan kepada kami. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, dan memberkati kita semua Bapak Ibu. Nah, kita menjadi berkat di Aceh. Kita menjadi garam juga di Aceh saudaraku. Nah, ini saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang kita dengar bahwa mengerikan. Itu Aceh itu mengerikan, Aceh itu bahaya. Ternyata tidak, saudara. Ya, di saat saya sampai ke sana, Alkitab mengatakan, ketika kita berjalan dalam kasih, ya, ketika kita berjalan dalam kasih Tuhan, tidak ada hukum yang menentang kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kami lakukan di Aceh bersama dengan Bang JDP. Bahkan Bapak Ibu bisa melihat YouTube saya. Kita di sana itu tidak pakai masker, Bapak Ibu ya. Saya sempat wawancara beberapa orang di daerah Banda Aceh, khususnya di kapal apung saudara.
Saya tidak pakai masker. Kita wawancara beberapa orang di seputaran kapal apung, Bapak Ibu, bersama dengan Bang JDP. Bang JDP doa sambil pelayanan segala macam. Bahkan Bang JDP, Bapak Ibu, mana videonya? Lihat di YouTube saya, Injil Habaget. Itu ada video di mana saya buat video bersama dengan Bang JDP di kapal apung, ya, tidak pakai masker. Saya bahkan sempat wawancara pekerja di kapal apung itu, saudaraku. Nah, saya ingin ceritakan satu kisah ketika Bang JDP doa keliling di kota Banda Aceh, pas di sebuah jembatan, Bapak Ibu, itu Bang JDP mengalami gangguan, ya, mengalami serangan. Ada tangan yang sangat hitam berbulu lebat, itu mau mencekik. Sudah sampai ke sini, Bapak Ibu. Cepat-cepat dia sadar, dia tengking dalam nama Yesus, tangan itu lepas. Di Singli, di tempat Bang Junta, saya juga dikerjain oleh kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Dan ternyata saya dikerjani itu, hotel di salah satu hotel di Singli itu kata istrinya Bang Junta, sering mengalami banyak tamu diganggu oleh kuasa kegelapan. Nah, termasuk saya diganggu, tetapi kita cepat tengking dan akhirnya kita bisa tidur nyenyak. Terima kasih. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu, ya. Ketika kita berjalan dalam kasih Tuhan, tidak ada satupun hukum yang menentang kasih. Tidak ada preman satupun yang menentang kasih, Bapak Ibu. Itu tidak ada. Haleluya. Halo Bang. Shalom Abang, shalom semuanya teman-teman di bawah. Ya, lanjut. Itu nggak ada Bang JDP ya, harusnya bersaksi juga itu boleh. Iya, Bang JDP belum, beliau lagi sibuk.